Halo yang baru bergabung. Kita sambil nunggu Ibu Yetinya ya. Bentar ya teman-teman. Kita sambil menunggu narasumber kita, Ibu Yeti. Mungkin boleh teman-teman dari mana nih? Yang dari Jakarta. Katanya tadi dari Kalimantan ada juga ya. Thank you banget ya. Halo semuanya, thank you. Thank you udah gabung. Kita sambil nunggu. Ada ya? Ya dari Kalimantan tadi ada ya? Halo, halo. Suara saya jelas nggak ya? Halo semuanya, thank you. Sambil nunggu Ibu Yetinya ya. Suara saya jelas tapi kan ya, nggak ada bergema-bergema. Oke, thank you Yosua. Thank you, thank you. Ya, tinggal nunggu Ibu Yetinya nih ya. Wow, Kalimantan Timur. Apa kabar Kalimantan Timur? Thank you banget, thank you. Udah mau join nonton. Di sana udah malam ya? Kalimantan ya. Luar biasa. Dari sekolah mana nih Kalimantan Timur? Boleh nggak kasih tahu dari sekolah mana di Kalimantan? Halo, wow, thank you ya. Yang dari Jakarta mana nih dari Jakartanya? Mau Jakarta nggak ada nih. Wah, setengah 9 ya. Waduh, kita akan coba live 1 jam ya teman-teman. Karena memang dari IG-nya itu kita live dikasih waktu 1 jam, otomatis nanti mati. Jadi nanti coba kita bahas selama 1 jam. Kita lihatlah nanti kalau seandainya sudah cukup, ya sudah. Tapi kalau memang belum cukup, mungkin apakah akan ada part selanjutnya? Nanti kita coba lihat ya. Dari tadi apa? SMA Negeri 2 Sangatta Utara. Wah, thank you SMA 1 Bontang. Halo, SMA 1 Bontang, SMA 2 Sangatta Utara. Wow, thank you ya teman-teman. Salam kenal juga. Salam kenal, nama saya Rulan. Eh, Kami dari komunitas Student Movement. Ini komunitas sebuah wadah buat teman-teman pelajar. Jadi kalau teman-teman pelajar ada kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman pelajar yang lain, teman-teman boleh kirim ke kita, nanti kita bantu posting. Jadi kita saling support, kita saling semangatin, kita saling doain udah pasti. Sehingga kegerakan-kegerakan pelajar yang ada di mana-mana bisa dilihat di tempat-tempat yang lain juga. Jadi kalau di Kalimantan ada hal-hal yang mungkin kalian lagi kerjakan dan bisa jadi inspirasi kita-kita, boleh dikirim ke kita, ke Student Movement, nanti kita bantu posting-posting gitu teman-teman. Wah, ini taruh nih, Ibu Yetinya belum online nih. Bentar ya, kita masih nunggu Ibu Yetinya nih.
Jadi gitu teman-teman. Jadi kita student movement ini ya dari pelajar untuk pelajar sebetulnya. Kita sendiri pun yang ada di student movement hanya ya alumni yang dulu aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani. Ya, kita buatlah namanya student movement community. Jadi bisa teman-teman kirim apapun yang mungkin atau apalah yang bisa menjadi inspirasi kita banyak, kita semua boleh. Nih sambil nunggu Bunda Yetinya ya, sabar ya teman-teman. Oke. Nah, akhirnya sudah ada. Jeng jeng. Wah, untung saya nggak pakai baju kuning juga, Bun. Sengaja pakai baju kaos karena mau ketemu anak-anak milenial. Asik. Udah pas sabaran kayak ini, Bun. Ya, ini kebetulan pakai kaos rancangannya SMA 52. Retret kemarin kayaknya Kak Rosan juga punya kan? Iya, tadi mau pakai itu, Bun. Janjian aja. Next lah, next lah. Iya, tadi saya lihat ada Ibu Milka dari Toraja sudah masuk. Sudah ya. Tadi kayak banyak tadi, Bun. Saya sampai bingung lihat ya. Tadi dari teman-teman Kalimantan Timur juga udah ada tuh. Dari Kutai Timur, Kutai Barat, Mm-mm. dari SMA Negeri 1 Bontang ya? Bontang. Ya, ada Pak Peter Boro. Iya, Iya. salam Pak Boro, itu sahabat saya, orang hebat. Salam kenal Pak Peter. Kapan-kapan kita pakai Bontang ya, Karulan ya. Siap, siap, siap. Oke, Bun, kita mulai dulu aja, Bun ya. Baik, ya. Oke, kita berdoa dulu ya, teman-teman. Tuhan terima kasih buat hari ini, buat malam hari ini, buat kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Kami mau belajar bersama-sama Tuhan. Kami ingin mengerti sesuatu hal yang mungkin kami belum mengerti. Dan biar Tuhan memimpin kami, menuntun kami, untuk kami boleh mengerti. Dan pada akhirnya kami mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, berkati Ibu Yeti yang akan menjadi narasumber yang akan berbagi buat setiap kami. Berkati beliau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Cara belajar generasi milenial. Jadi gimana Bun? Jadi apalagi dengan apa ya, keadaan pandemi Covid ini kan ya. Ya. Segala sesuatu berubah, segala sesuatu perlu beradaptasi kembali dengan hal-hal yang baru. Dan itu pun berdampak di pendidikan juga kan, Bun? Ya, betul. Nah, melihat ini semua dari sisi kacamata Bunda sebagai seorang pengajar yang sangat berpengalaman dan berprestasi pastinya. Gimana, Bun? Cara belajar generasi milenial. Silakan, Bunda. Ya, generasi milenial sekarang itu punya tantangan punya tantangan yang sedikit berbeda. Terlebih dahulu saya sapa dulu, ada teman-teman dari Toraja, ada teman-teman dari Bontang, Halo. Dari Makassar. Terima kasih banyak. Thank you. Kalau kita lihat zamannya sekarang memang akan dikendalikan dan dikuasai oleh generasi milenial. Apalagi dengan adanya COVID ini, mau nggak mau orang semua mengikuti alurnya milenial. Kenapa? Belajar harus di rumah, diikutin gaya mereka di rumah, pakai digital. Gurunya yang sudah tua-tua pun ngalah. Harus IT, mau nggak ada alasan.
Ada yang alasan kuota, alasan jaringan dan seterusnya. Walaupun itu di pedalaman itu digunakan sebagai alasan, padahal mungkin listrik pun belum nyala gitu. Artinya apa? Walaupun kondisinya belum memungkinkan, pikiran orang tua sekarang, guru sekarang sudah mengarah untuk kebutuhan anak milenial. Nah, oke, kalau mau menyesuaikan itu tugas guru atau tugas orang tua. Sekarang yang saya ingin adalah bagaimana caranya kita masuk landing supaya generasi milenial itu sendiri bisa belajar sesuai dengan zaman mereka. Kadang-kadang kita orang tua memaksakan, guru memaksakan cara kita sendiri. Nah, gayanya anak milenial belajar itu sekarang berbeda. Pakai musik, ya. Nah, sambil jalan, kerja PR buka handphone. Itu kerja PR itu buka handphone gitu. Bikin nyari mengerjakan soal matematika itu sambil ngegame gitu. Nah itu anak sekarang. Padahal orang tua yang dulu itu harus fokus, diam di rumah, nggak boleh berisik gitu. Dari suasananya saja sudah beda, gaya belajarnya beda. Nah apa saja yang harus diperhatikan oleh anak-anak milenial sekarang supaya mereka bisa nih merobohkan tembok-tembok penghalang di era milenial. Yes. Di sana itu ada tuntutannya nanti. Kalau saya selalu bilang sama guru agama, tolong siapkan anak-anak Kristen sebagai generasi gereja emas Indonesia. Ya, wow. Jadi bukan jangan cuma lihat generasi bangsa, tidak. Itu gereja nanti. Nah, di abad 21 ada yang namanya kompetensi abad 21 ini. Udahlah, nggak usah dengar kompetensinya deh. Nih, anak muda, kalian harus bisa yang namanya jejaring kolaborasi. Nah, buka diri, jejaring kolaborasi. Buka diri, buka pergaulan, tetapi ingat, ada batasan sebagai anak Tuhan. Kalau yang saya lihat, anak-anak sekarang itu masuk ke dunia maya, itu dalam sekali. Wah, mereka bisa punya negara sendiri itu di dunia maya. Mereka seperti menteri di sana, mengatur ini, mengatur itu. Padahal itu dunia maya, nggak sungguhan. Sekarang, jangan bawa dunia maya itu untuk menjadi duniamu sehari-hari. Ya, jangan bawa dunia maya itu sebagai duniamu sehari-hari, tidak. Tetapi sekarang tugas kita, cari peluang di dunia maya itu untuk membangun dunia masa kini. Nah, jadi kolaborasi dengan anak muda, di antara anak muda itu sekarang harus betul-betul melihat apa sih yang harus saya bangun untuk era milenial ini. Memang semua serba digital, tapi bukan berarti kita yang diikat oleh digital, tetapi kita yang mengendalikan. Go ahead. Ya, jangan jadi follower, jadi leader, jangan, iya, jangan minder, karena kita sudah tampak rohani di sekolah, kita sudah tampak jadi anak baik dalam pergaulan, kita takut dibilang sok rohani, karena kadang-kadang kan diledek, lo sok pendeta lo, sok pastor lo, mau jadi pendeta lo, mau jadi imam, suci lo gitu. Loh, kenapa tidak? Sekarang yang dituntut pertama dalam kolaborasi seluas-luasnya, ya, kolaborasi seluas-luasnya, pergaulan seluas-luasnya, tetapi ingat, di mana kamu hadir, di situ kamu jadi terang. Jangan hilang identitas dirimu, rugi, masa identitas ke bawah, ya. Yang pertama, kolaborasi tanpa hilang identitas. Yang kedua, komunikasinya. Bagaimana nih? Komunikasi sekarang terbuka, mudah, murah, meriah pula ya. Dan ketika kita mengupload sesuatu di status di media sosial kita, itu banyak yang akan lihat. Sebelum kamu mengomunikasikan sesuatu, sebelum mengomunikasikan sesuatu di media sosial, pikirkan dulu. Pikirkan baik-baik. Apa yang saya sampaikan di medsos ini mencerminkan identitas saya sebagai anak Tuhan, tidak? Betul. Kalau sedang marah lebih baik jangan, ya. Kalau lebih baik jangan. Pikir dulu 3 hari 3 malam, baru upload status. Kalau perlu malah nggak usah ya, Bu.
Iya, kalau perlu itulah waktunya di Ratapan 3 ayat 26. Waktunya berdiam diri, nantikan pertolongan Tuhan dengan diam. Itu mungkin lebih tepatnya ya. Oke, Itu. oke. Jangan sampai upload status ketika kamu sedang emosi. Jangan. Komunikasikan sesuatu yang baik. Jadi pertimbangkan baik-baik. Lalu nih anak muda sekarang, kata-katanya nih lo lancar banget. Kosakatanya itu loh di luar kamus anak Tuhan maksudnya. Aduh, kayaknya Ragunan itu ada di sana gitu, bukan di hatimu ya. Jadi komunikasi, verbal, tolong dijaga kata-kata. Kemudian ini gestur, gaya bahasa tubuh. Kedipan matamu itu berarti sekali untuk seorang gadis. Hai cowok-cowok, ya. Cewek-cewek bisa meluluhkan banyak hati cowok-cowok. Jadi God. komunikasi dengan bahasa tubuh ini harus betul-betul dilatih dan dipikirkan dengan baik. Ya, senyum boleh. Agak komersil gitu loh zaman sekarang, jangan terlalu murah ya. Ya, komersilnya itu dalam hal arti kalau senyum itu kamu akan menawarkan sesuatu yang baik supaya dia mau. Jangan menawarkan diri, tidak ya. Atau menawarkan pergaulan bebas yang secara terbuka. Jangan juga terlalu cepat tukeran nomor handphone ya. Catat ya. Search dulu, lebih baik cari tahu dulu orangnya seperti apa supaya kamu punya trik yang tepat untuk menghadapinya. Jadi saya kadang-kadang mengajarkan kepada anak-anak muda sekarang itu jangan terlalu murah, jangan terlalu mudah, harus ada harganya sedikit ya, harus ada harganya. Bukan jual mahal, tidak. Jaga identitasmu ya. Yang kedua, komunikasinya dijaga. Yang ketiga nih, berpikir kritis. Hello, ini era milenial ya, bukan zaman jadul. Tidak ada pagar rumah. Kebanyakan di klaster di perumahan jarang pagar rumah. Kalau pagar rumah sekarang pun, kalau dulu zaman saya kecil, pagar depan rumah saya itu bambu. Ya. Kalau ayah saya sudah tutup bambu itu, anak gadisnya tidak ada yang berani keluar. Ya, zaman sekarang semua anak pegang kunci, dikasih sama mamanya. Pegang kunci nak, supaya keluar masuk rumah dengan bebas. Nah, jadi dibilang jangan pulang malam, pulangnya pagi, Bun. iya, supaya nggak malam. Jadi orang tua memang juga harus mengeluarkan kata-kata itu kritis, pikir dulu. Anak zaman sekarang itu pinter, membelitkannya itu pinter gitu. Nah, saya saja di sekolah menghadapi anak-anak saya, ada saja jawaban mereka dan mereka lebih pintar dari saya. Ini salah satu baju, kenapa saya pakai kaos Bapak Ibu? Teman-teman, anak muda, kenapa saya pakai kaos? Saya pengen menyesuaikan diri dengan generasi milenial sampai saat ini. Dan kaos yang saya gunakan ini, ada lambangnya ini, seperti jangkar ya. Tetapi di sini ada tulisan Sail Fashion. Bukan salvation. Sail fashion. Sail itu kan mancing. Fashion itu apa? Di kamus nggak ada, ya. Betul. Tapi ini bahasanya anak sekarang itu di luar kamus gitu. Karena saya waktu itu sampai nanya juga, Bun. Ini artinya apa ya? Pokoknya temanya anak-anak muda sekarang itu kalau Natal pasca krisis. Nah, sail. Hey, dibawa ke gereja pendetanya bingung, majelisnya protes. Apaan itu? Kalau di gereja kan dengan semangat Natal tahun ini, nah kan panjang, anak muda kagak pakai kayak gitu. Dan baku ya, Bun. Dan baku. Kalau sekarang bahasanya di luar kamus. Nah, untuk itu generasi muda, halo, ayo berpikir kritis. Kritis itu penting. Sebelum ceplos, thinking dulu ya. Itu saja. Sebelum ceplos, thinking dulu. Sebelum ceplos, mikir dulu. Ya, kritis. Kalau saya bilang A, nanti dia jawab apa. Kalau saya jawab
A, nanti di sana apa akibatnya. Ini berpikir kritis seperti itu, global, ya. Jadi tidak parsial. Dunia saja, era milenial ini saja sudah tidak ada batas. Maka ketika kita mengeluarkan satu kalimat, mengambil satu tindakan, melakukan satu perbuatan, itu eksesnya mendunia, bukan merumah, ya, mendunia. Jadi, jadi pikirkan, berpikir kritis, termasuk begini, kalau mau menyelesaikan masalah, putus cinta, salah cara. Putus cinta menyelesaikannya bagaimana? Supaya tidak timbul barisan sakit hati di belakang, ya. Itu pertama. Kemudian, kalau mau mulai cinta, mulai PDKT, pikir baik-baik strategi yang tepat, ya. Kamu sedang mendekati siapa, ya? Tujuannya apa? Itu cinta atau cintrong, ya? Cinta beneran atau hanya rasa suka, ya? Ini anak-anak juga susah membedakan antara teman dengan teman tapi mesra. Nah, itu dia. Kadang-kadang kebablasan, Bun. Iya. Pergaulan itu harus jelas alurnya, pacar itu harus jelas yang mana. Ya, pacar saya cuma satu, Bunda. Satu di hati, yang lain di HP. Gitu loh. Jadi, yang mau dijatuhi cinta juga mikir, ya. Jangan karena kamu dijatuhi cinta, merasa melambung. Wah, saya ini sedang tersanjung. Dijatuhi cinta oleh beberapa pria sekaligus. Itu nggak hebat, ya. Nggak hebat. Kalau menarik hanya di hati satu pria itu baru hebat. Tapi kalau menarik untuk 10 pria, kayaknya nggak ada apa-apanya. Umum. Obral, Bun, obral. Obral, berlaku umum. Makanya ini kritisnya penting. Bersikapnya. Nah, belajarnya bagaimana? Apa yang kamu perlukan untuk belajar? Satu, materi A. Materi agama umpamanya. Hubungannya pasti ada dengan sosiologi. Ada hubungannya dengan PKN. Ini bosen ya anak-anak dengar PKN, sosiologi, agama. Itu gandengan terus. Pasti ada dengan yang namanya IPS atau sejarah. Ada satu garis yang tidak bisa terputus antara kekristenan dengan sosiologi, dengan PKN, dengan sejarah, juga dengan sains. Ada ketika terjadi revolusi industri. Ya. Nah, tuh, ayo. Generasi muda, kuasai itu yang namanya revolusi industri di Prancis, di Jerman, di Inggris, di Amerika, di mana-mana ada hubungannya dengan kekristenan. Ya, di sana ada ketika Martin Luther mulai melakukan reformasi, sebenarnya tulisannya disuruh hapus. Oke, dia hapus, dia cabut itu yang ada di pintu Wittenberg. Dia cabut, tetapi kopiannya ada di mana-mana. Kenapa? Revolusi industri, mesin fotokopi muncul. Zaman sekarang bukan revolusi industri, revolusi digital. Ya, Oke. digital. Cepet tuh tangan copy paste, send, share. Nah, itu kan? Jadi itu yang saya katakan tadi. Belajar seperti apa? Satu materi jangan dilihat hanya dari satu sisi, ya. Umpamanya nih, bosen ya anak-anak ngomong multikultural. Ketika orang bicara multikultural, di sana hubungannya dengan PKN. Multi itu apa? Ke bahasa Indonesia literasinya bagaimana? Kemudian multikultural itu apa? Ke sejarah, ke sosiologi. Kamu juga bisa ke ekonomi, ya, karena itu hubungannya dengan perkembangan ekonomi dan perkembangan budaya masyarakat dan seterusnya. Jadi satu pokok materi coba lihat secara global, kaitannya kemana saja. Berpikir kritis seperti itu memudahkan kamu juga untuk belajar. Menyelesaikan masalah, mencoba menyelesaikan masalah, pertimbangkan baik-baik. Jangan asal, makanya tadi saya katakan kalau sedang emosi jangan, diam dulu. Ya, orang yang emosi terus blak itu nggak kritis, itu orangnya itu cemen, namanya cemen ya. Cemen. Cemen. Itu bahasa lama banget tuh, Bun. Cemen, Bun.
Kalau memilih kegiatan yang kritis ini ya, kritis-kritis kita bicara. Memilih kegiatan, memilih apa yang harus kamu lakukan, apalagi di masa pandemi dengan masa belajar PJJ seperti ini, harus pinter-pinter. Belajarnya kan terbatas sendiri di rumah. Iya, sendiri Bunda di rumah, tapi WA-nya jalan terus sama temen gitu. Dibilang jangan nyontek ya, iya nggak nyontek kok, screenshot kirim. Nah, banyak caranya. Tapi tolong pikirkan, apakah selamanya kita bisa begitu? Itu bukan penyelesaian masalah, itu penyelesaian masalah yang menimbulkan masalah. Suatu saat kita tidak bisa apa-apa. Jadi mulai sekarang asah dirimu. Jadi sekali lagi tadi pertama kolaborasi, buka pergaulan tapi tahu rule-nya apa. Ya. Kemudian buka komunikasi, silakan. Anak muda sekarang perlu berkomunikasi dengan orang dewasa. Ya. Jangan batasi dirimu komunikasi hanya dengan kalanganmu sendiri. Rugi. Coba komunikasi dengan orang dewasa. Lihat ke orang-orang tua kami yang jadul, zaman kami yang jadul. Ya, kerennya apa? Jangan sampai kamu merasa keren sekarang tapi rupanya tidak sekualitas dulu gitu loh, ya. Bobotnya ringan gitu. Jadi itu. Kemudian yang ketiga, berpikir kritis. Kemudian berpikir kritis ini juga inovatif. Ya. Inovatif ini adalah hal yang positif. Bukan inovatif itu screenshot jawaban, itu gak inovatif itu mah ya. Itu bukan inovatif. Iya. Itu nyontek itu namanya, karena zaman dahulu juga udah ada, ya. Tahun-tahun kemarin juga udah ada. Inovatif itu menemukan sesuatu yang baik, yang bermanfaat untuk semua, ya. Yang baik, yang benar. Kemudian juga sesuai perkembangan zaman. Kemudian kreatifmu bagaimana? Ya, oh ya, tadi yang namanya critical thinking, berpikir kritis, itu pasangannya dengan problem solving, memecahkan masalah. Ya, jadilah broker, jadilah pemecah masalah, jangan pembawa masalah. Cukup sudah dunia ini banyak masalah. Hidupmu sudah punya banyak masalah, jangan tambah lagi. Ya, jadi sekarang solusi, cari solusi. Kalau kita menjadi pencari solusi dan pembawa solusi di mana-mana, orang akan cari kita. Gak usah kamu cari orang, orang cari kamu. Ya, sama dengan saya selalu katakan, jangan cari panggung. Ya, orang-orang yang suka cari sensasi itu sedang mencari panggung. Caranya macam-macam. Gak usah cari panggung, ya. Lengkapi dirimu, panggungmu akan disiapkan orang. Itu aja. Artis nggak cari panggung, artis dicari panggung maksudnya. Ya, jadi lengkapi dirimu supaya kamu dicari orang. Itu. Yang terakhir tadi saya katakan adalah creativity, inovasi. Saya salut dengan anak-anak SMA sekarang. Saya di SMA Negeri 1 Bontang itu, Pak Peter Boro, saya beberapa kali lihat video yang diupload oleh beliau. Bagus. Ya. Saya menunggu dari Toraja dan Makassar, Kutai Barat, Surabaya, ayo. Ya. Saya di Instagram yang lain, di Rokris yang lain, bagus-bagus. Ya. Oh, ada Mas Brian nih. Mas Brian dari Dari STIP Marunda ini, Jakarta. Ya. Nah, di Instagramnya Rokris, coba kalian berjejaring dengan antar Rokris SMA, belajar dari Rokris lain. Iya, jangan sekarang zamannya jejaring. Tadi jangan saya eksklusif ya, Bun? Oh iya, tadi saya juga coba send dan add ke Rokris yang lain. Maksudnya apa? Ayo kita mau buka relasi, buka jaringan nih. Kita tidak zamannya sekarang kita dengan rumah sendiri. Ya. Makanya saya selalu ajak anak-anak saya, kalau Natal, kalau Pasca, memang sih kita terbatas, tapi usahakan supaya tidak membatasi undangan. Berapa sih yang satu hadir gitu kan. Kalau yang hadir lebih, ya udah kita nggak usah makan, gitu aja. Ya. Jadi itu yang saya pesankan.
Ada satu hal lagi. Ada dua sebenarnya. Yang pertama literasi, ya. Anak-anak milenial malas baca. Kalau malas baca buku, ada banyak aplikasi yang bisa kamu gunakan untuk membaca. Mulai belajar membaca dari novel, cerita-cerita bersambung. Sekarang ada juga cerita bersambung didramakan. Itu pun bentuk dari literasi. Nah, yang menjadi persoalan yang saya mau tanyakan, literasimu isinya apa? Literasinya Penting. isinya apa? Oke. Tidak perlu, kalau kamu nggak mau baca buku, nggak usah baca buku yang tebal-tebal. Punya buku-buku tebal itu kayak saya tuh punya buku-buku begini tebal, yang dibaca itu kalau perlu cari yang to the point aja, ya. Cari yang tidak harus dibaca dari depan sampai akhir, tidak. Cari yang diperlukan. Tetapi yang paling penting, literasimu isinya apa? Ya, isinya apa? Apakah membangun iman? Apakah membuka wawasan? Apakah menambah ilmu? Apakah menambah pengetahuan? Apakah memberikan inspirasi untuk zamannya ini saya siapkan ini supaya orang bisa cari saya. Ya, saya sudah tua, tapi saya selalu mencoba. Anak muda sekarang perlu apa? Guru sekarang perlu apa? Orang sekarang perlu apa? Karena saya suka menulis, saya coba tuliskan itu. Ya, karena tulisan itulah makanya saya dicari orang. Kalau nggak ada tulisan, saya nggak dilirik mungkin. Waduh. Ya. Jadi semua orang, kita semua, ayo kita harus cari dan temukan apa yang bisa kita bangun dari diri kita. Makanya isilah literasimu dengan yang bermanfaat. Anak-anak saya di 52 ada banyak yang bisa menggambar. Ada yang suka bercerita, ada yang bagus sekali puisinya, ada yang pintar bacakan puisi, ada yang pintar melukis. Saya salut sama mereka. Ya. Saya tahu di sekolah-sekolah lain juga banyak yang seperti itu, di 92, di 73, di 114. Ya. Di Bontang itu Pak Peter punya anak-anak itu bagus-bagus. Ayo temukan dirimu, temukan bakatmu, isi dengan literasimu untuk arah itu. Kita tidak harus ahli di semua bidang, tapi pertajam literasi dalam bidangmu. Ya, supaya kita betul-betul berkualitas. Yang terakhir nih, terakhir. Anak-anak senang kalau udah bilang terakhir. Gitu. Penguatan karakter. Ada satu hal yang membuat saya agak prihatin. Di sekolah-sekolah dibangun karakter dengan cara pembiasaan. Ya, supaya anak itu hormat kepada guru, tiap pagi salim gurunya, tiap kali ketemu salim gurunya. Tidak salah, itu benar. Tetapi anak-anak Tuhan harus tahu bahwa ada satu hal yang penting untuk membangun karakter. Bukan dilatihkan, bukan sekedar proyek, ya proyek ketaatan, proyek mengampuni, tidak, bukan. Itu hanya berdasarkan kurikulum. Tetapi ada satu hal yang paling penting, mendasar, yang Tuhan kehendaki untuk membangun karakter, yaitu pertobatan. Ya, pertobatan, perjumpaanmu secara pribadi dengan Kristus. Dengan apakah seorang muda bisa menjaga perilakunya bersih? Dengan menjaganya dengan firman Tuhan. Ya. Karakter. Hello, jangan malu berkarakter Kristiani. That's the best. Itu di atas segalanya karakter Kristiani. Kamu coba selidiki, coba teliti, cocok-cocokkan yang mana buah roh itu yang tidak pas dengan semua norma yang baik di dunia ini. Gak ada. Orang hanya bilang berbuat baik, ya. Di buah roh ada kebaikan, pengendalian diri. Bukan cuma sekedar jangan emosi. Bukan cuma tahan marah, tidak. Mengendalikan diri, bukan cuma itu. Menyangkal diri. Ya. Jadi karakter itu harus kuat. Karakter harus kuat. Tidak boleh cemen, tidak boleh lembek. Jangan mau dibunuh karaktermu oleh orang.
Hanya karena kamu diejek, ah Kristen banget sih, kamu orang Kristen ya, begitu. Jangan, itu upaya-upaya iblis untuk membunuh karakter baikmu. Ya, bangga jadi orang Kristen, bangga jadi anak Tuhan. Ya, ini salib ini, ya, salib ini kamu bawa kemana-mana, jangan cuma jadi kalung. Aksesoris. Oh no, pakai jadi dirimu, ya. Dulu saya pernah suruh ada anak satu lepas kalung salibnya. Karena antara perilaku dengan salibnya nggak sepadan, bikin malu, saya bilang. Dapat nggak? Dapat nggak? Tapi puji Tuhan, sekarang anaknya sudah jumpa Yesus, dia sudah menjadi pelayan. Saya bangga sekali sama dia. Dia. Jadi saya melihat ada banyak anak-anak muda sekarang. Mungkin ketika sekolah ya, kita juga guru atau orang tua nggak boleh putus asa. Kadang-kadang waktu SMA itu mereka begajulan. Gitu. Orang Betawi bilang begajulan. Ya, begajulan. Pecicilan, begajulan. Nggak bisa diatur, malas, rokris, macam-macam. Ya, udah ulangi saja terus, tanamkan saja terus, tanamkan. Jangan tanamkan kebencian. Ya. Mereka harus merasakan bahwa kita mengasihi mereka, kita sayang, kita mencintai mereka. Itu saja yang ditanamkan. Sebab apa? Suatu saat kasih itu akan berbuah. Tidak harus selama mereka SMA. Ketika mereka kuliah, ketika mereka berkeluarga, pasti suatu saat akan berbuah. Jadi jangan berharap buahnya sekarang. Ya, jangan. Kalau buahnya sudah kelihatan sekarang, puji Tuhan, itu bonus. Bonus kita mengajar mereka, kita melihat mereka berbuah. Kalian anak-anak Kristen, makanya saya katakan, ayo ini persembahan untuk mengajar Kristen Indonesia. Ya jarang-jarang ya ada begini ya Kak ya, gitu. Ya. Kebetulan ketemu dengan Bu Yeti yang cerewet ini. Waduh. Salam kenal buat semuanya, ada Ibu Alfrida Paresa di sini dari Makassar, dari Toraja. Anak-anakku, pelajar SMA, SMP, di mana saja kamu berada, kamu adalah tentara Kristus. Kamu adalah pasukan Kristus. Kamu adalah harapan bangsa, harapan gereja, harapan orang tua. Kamulah yang harus menjadi leader, menjadi pemimpin. Tidak harus menjadi presiden, tidak harus menjadi menteri, tidak. Menteri 5 tahun dicopot. Kadang-kadang Jokowi juga 1 tahun diganti. Gak usah harap jabatan. Ya. Tetapi menjadi leader, menjadi pemimpin dengan bidang dan keahlianmu masing-masing. Jangan lupa tadi, bagaimana dengan kolaborasimu? Jangan lupa bagaimana dengan komunikasimu? Bagaimana dengan critical thinkingmu? Dengan problem solvingmu? Bagaimana dengan creativity, inovatifmu? Bagaimana dengan literasimu? Kamu isi dirimu dengan apa? Jangan lupa, yang utama adalah Alkitab. Baca sampai habis. Baca sampai habis. Jangan dari depan sampai belakang gak selesai-selesai. Ayo, ada yang belum selesai baca Alkitabnya 3 tahun. Malu ya. Jadi harus selesaikan. Kemudian yang terakhir tadi saya katakan karakter. Murid Kristus. Kita punya acara bersambung nanti ya. Nah, jadi tadi saya tulis cerita bersambung, status bersambung. Ya, oke. Ya, itu dari saya. Silakan. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, mungkin juga Bapak Ibu yang lagi nonton mau ada pertanyaan, boleh langsung tulis di kolom komen aja teman-teman. Nanti saya akan bacakan ke Ibu Yeti untuk nanti Ibu Yeti bisa jawab. Jadi kalau ada pertanyaan langsung tulis di kolom komen ya teman-teman. Ya. Oke. Ya, ada sedikit lagi boleh Kak? Pelajar sekarang adalah pelajar yang milenial. Mereka lahir dengan digital, mereka besar dengan digital, mereka bekerja dengan digital. Ya, jadi cirinya milenial seperti itu. Generasi alpha yang mulai muncul. Generasi zero sudah mulai meningkat ke masa SMA dan kuliah. Tetapi sekarang mulai muncul generasi alpha, mulai dari alpha lagi. Mereka lahir dengan digital, sudah ada digital. Ya, coba kasih handphone sama anak umur 3 tahun, 4 tahun, lebih jago dia dari mama bapaknya. Ya, betul. Jadi
Jadi kalian yang sudah lahir dan besar dengan digital, jangan sekali-kali dikendalikan oleh digital, ya. Jadilah generasi milenial yang mengendalikan digital di masamu. Itu saja dari saya. Oke. Jadi kalau dari saya mau bertanya begini, Bun. Bicara tentang cara belajar generasi milenial, mereka punya keunikan-keunikan tersendiri untuk mereka bisa belajar gitu, gayanya mereka gitu. Pertanyaannya gini, Bun. Salah nggak kalau seorang pelajar itu menemukan gaya belajarnya sendiri yang mungkin nggak bisa, mungkin maksudnya gini, nggak bisa diterima mungkin sama gurunya atau apa, lalu pelajar ini harus bagaimana, Bun, untuk Ya. gue gaya belajarnya kayak begini soalnya gitu, gimana, Bun? Ya, semua orang punya gaya belajar yang berbeda, bukan cuma generasi milenial, termasuk kita yang sudah tua-tua juga, ya. Ada yang senang dengan sambil dengar musik, ada yang dengan sunyi senyap, ada yang hanya harus membaca, ada yang cukup mendengar, ya. Ada yang harus melihat orang praktek, macam-macam. Ada macam-macam gaya belajar. Gaya belajar itu tidak ada yang salah. Memang sudah dilahirkan dengan cara seperti itu. Sulit untuk dirubah. Dan kalau saya menjadi guru, saya selalu bebaskan anak-anak, silakan dengan gayamu. Ruang kelas itu adalah ruang kelas yang hanya untuk tempat bertemu, membuka pelajaran dan mengakhiri pelajaran. Kalau anak-anak sudah mulai masuk ke kegiatan dan mereka ingin di gazebo, ingin di bawah pohon, ingin lesehan, monggo. Dan di ruang kelas saya, kalau mereka mau putar musik, instrumen, silahkan, kami bebas. Yang penting pembelajaran berjalan, mereka menemukan pembelajaran bermakna, dan mereka menemukan apa yang penting untuk mereka. Itu yang paling penting buat saya. Embel-embel yang lain bukan hal yang menghalangi. Sama dengan kalau mau membuat proyek atau produk, saya hanya kasih tema, ya, hanya kasih tema. Mereka silakan mau dalam bentuk puisi, kayak kemarin kami refleksi Paskah, ya, refleksi Paskah. Ada yang saya suruh mereka bebas. Ada yang bikin puisi, ada yang nyanyi, ada yang bikin lukisan, ada yang bikin poster, ada yang bikin slogan, ada yang bikin di digital, ada yang manual, terserah. Sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan bakat mereka. Itu. Memang gayanya tidak boleh. Ya, manfaatkanlah semua alat peraga, manfaatkanlah semua yang ada di sekitarmu untuk bisa menggali potensi dan juga mengembangkan. Memang gaya belajar anak digital sekarang begitu, anak milenial seperti itu. Nah, teman-teman, jadi mumpung juga lagi belajar di rumah, nah, kan kalau di sekolah belum tentu juga ada banyak guru yang kayak Ibu Yeti kan, atau mungkin sekolahnya yang sudah mulai terbuka dengan hal kayak gitu. Ada yang masih kaku kan, Bun, kita harus akuin itu juga gitu. Ya. Nah, mumpung lagi di rumah, teman-teman, nah puas-puasin itu gaya belajarnya. Yang penting tetap dengan proses yang benar. Intinya ada ujungnya tetap dicapai gitu. Jadi ya, ayo mengeksplor diri, jangan pernah takut gitu. Nah, ini dari ada pertanyaan, Bun. Nggak usah saya sebutin namanya lah, nggak penting namanya nih, Bun. Dari Agus, Bun. Bunda, teknologi memudahkan kita dan membuat banyak shortcut dalam hidup kita. Sehingga kadang kita tidak tekun dengan proses. Ya. Bagaimana menyikapi itu, Bun? Ya, memang digital itu kan mudah, instan, ya. Salah satu cirinya juga instan, mudah, cepat, sehingga membangun karakter tidak sabar. Memang anak-anak sekarang agak susah, jarang itu yang bertekun itu. Saya sendiri melihat di kelas ada anak yang tekun sekali, ada anak, aduh, lama sih, gitu. Sini. Dia nggak sabar, dia sendiri tidak sabar mengerjakan, dia sendiri tidak sabar lihat temennya, gitu ya. Nah, begini, ini juga bahasa milenial ini banyak shortcut dalam hidup kita. Bahasa milenial ini Kak Agus ini ya, shortcut. Iya betul. Nah, mau tidak mau,
siapapun dia akan dipaksa masuk dalam proses. Ya, entah itu proses dia percepat atau dia perlambat atau dia ikuti alurnya, mau nggak mau dia akan masuk dalam proses. Hanya untuk yang memperlambat proses, kadang-kadang dia akan ketinggalan dengan orang lain. Ya, dia akan ketinggalan dengan orang lain. Untuk yang mempercepat proses, nah ini kecenderungan orang-orang yang suka ambil jalan pintas. Ya. Jadi buat saya lebih baik harus masuk ke dalam proses. Masuk ke dalam proses itu akan lebih memaknai, akan lebih meresapi, akan lebih merasakan, pengalamannya akan lebih kaya. Ketika nanti dia muncul, dia keluar dari selesai dari satu proses, itu indah, ya. Jadi melatih diri juga untuk sabar, bukan cuma usap dada, ya. Bukan cuma elus dada, tetapi betul-betul legowo, dadanya berlapang dada, bukan cuma elus dada tapi lapang dada. Jadi harus masuk dalam proses. Ya, itu Kak Agus. Gitu. Puas kan, Bro? Pertanyaan selanjutnya, Bun. Dari Pak Peter. Ya. Haruskah anak milenial membaca Alkitab dengan HP? Nah, ini hal yang dibahas banyak hal. Ya, ada banyak sekali pandangan-pandangan ya tentang itu. Alkitab lah segala macam. Sekarang begini. Kalau Tuhan Yesus ada zaman sekarang, Tuhan Yesus pakai HP nggak? Pakai. Masih pakai. Zaman itu saja Tuhan Yesus sudah menyesuaikan dengan zamannya. Ya. Dia literat, artinya apa? Dia tidak ketinggalan dengan zamannya. Dia tahu apa yang pantas, dia tahu apa yang tidak pantas, dia tahu perumpamaan-perumpamaan apa yang bisa dipahami oleh orang lain, dia tahu budaya yang sedang berkembang, dia update dengan perilakunya orang Yahudi, dan seterusnya. Ya, dia update dengan budaya. Yang paling penting bukan alatnya. Alkitab ini kan bukunya. Ya. Yang paling penting isinya. Jadi pakai tab, pakai handphone, oke. Yang paling penting isinya. Oke? Ya. Bisa? Nggak dosa berarti kan, Bun? Enggak. Enggak. Baca Alkitab di tab itu tidak dosa. Yang dosa adalah tidak baca Alkitab ya. Yang dosa adalah ketika bilangnya baca Alkitab, nanti baca yang lain, Bun. Banyak orang, banyak guru melarang membaca Alkitab di HP karena itu godaannya banyak. Tempat persinggahannya banyak ya. Akhirnya nggak nyampe tuh ke Alkitabnya. Jadi, betul. Bagaimana bisa mengendalikan diri? Buka HP untuk baca Alkitab atau buka HP untuk pendahuluan dulu. Begitu mengantuk baru buka Alkitab, baru satu ayat tidur. Ya? Iya benar. Kan? Tapi intinya kalau dia ada apa lagi nih? Oh, Kak Agus lagi nih. Kayaknya dia banyak pertanyaan, Bun. Satu lagi boleh. Ya, di era sosmed ini banyak orang yang membangun citra diri lewat medsos. Ya. Dan bahkan terikat dengan medsos sehingga lebih hidup di dunia maya daripada dunia nyata. Nah. Ini nanya apa-apa, Bro? Bukan pengakuan kan? ya tadi Bunda juga ada singgung juga kan soal bahwa kehidupan kita bukan di dunia maya tapi di dunia nyata gitu. Ya. Makanya sebetulnya ya kehidupan kita harus lebih indah di dunia nyata daripada di dunia maya seharusnya. Ya, jadi dunia maya kita tarik untuk masuk ke dunia nyata kita. Jangan kita yang masuk ke dunia maya. Jangan dibalik ya. Kehidupan yang realistis itu sekarang ini kehidupan nyata, realistis di dunia nyata.
bukan di dunia maya. Jadi jangan dunia nyata dibawa ke dunia maya, tapi dunia maya yang dibawa ke dunia nyata. Hmm. Supaya dunia maya bisa dimanfaatkan di dunia nyata. Ya, ini yang suka main game nih ya. Jangan bangun negara di maya aja. Aduh, bahaya. Ya, citra diri di medsos. Membangun citra diri di medsos, saya tadi katakan, apa yang kita upload di sana? Yap. Apa yang kita sampaikan di sana? Bermanfaat kah? Membangun diri kah? Membangun orang lain kah? Karena ketika kita upload status di sana, itu namanya mendunia. Jangan bilang, maksud saya bukan begitu. Nggak bisa. Semua orang akan baca. Dan apa yang sudah terbaca, sulit untuk dihapus walaupun kita delete. Jejak digitalnya ada, Bun. Ya, jejak digital ada, dan di ingatan orang juga udah ada. Betul. Jadi memang ya justru maksudnya kita harus hadir di dunia digital itu, tapi Ya. yang kita harus perhatikan adalah kehadiran kita ini membawa apa, membawa pengaruh apa gitu. Ya itu tadi seharusnya ya kalau memang identitas kita adalah anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, ya seharusnya kita adalah membawa pengaruh yang baik. Ya. Yang bukan yang tidak baik gitu. Kayak tadi Ya. Bunda sempat singgung tentang kalau mau nulis status dipikirkan dulu. Ya. Gitu. Apakah ini memberkati atau tidak gitu. Kalau cuma nulis status hanya untuk luapan emosi, ya lebih baik tidak gitu. Ya, Bun ya. Ya, betul. Jadi kembali kepada gaya belajar generasi milenial dengan situasi milenial seperti ini, apa yang ada di sekitarmu manfaatkan untuk membangun dirimu. Gaya belajarmu oke, silakan, itu baik adanya, silakan, tapi jangan alasan sambil dengar musik karena malas dengerin orang ngomong. Ya. Jadi jadilah diri yang sesungguhnya, jangan memanipulasi diri juga gitu. Nah, ya, betul. Jangan manipulasi diri, manipulasi orang, manipulasi diri, jangan. Jadi yang sesungguhnya aja. Jangan betul. Benar. Kembangkan cara belajar itu, gaya belajar itu tadi yang saya katakan kritis ya, gaya belajar yang kritis, pilih yang bermanfaat, perkaya dirimu dengan literasi yang bisa memperkaya dirimu, bakatmu, membangun bakatmu. Apa yang menurut kamu itu bakatmu, perdalam di bagian situ. Tidak harus seperti orang lain, jadilah dirimu sendiri. Betul. Saya melihat lebih ke arah ini ya, Bun. Maksudnya perlu namanya ngebangun mental, Bun. Mental seorang murid kah? Bagaimana mental seorang murid yang benar gitu. Itu sih. Nah, ya. Kayaknya jadi, banyak pelajar yang mentalnya gampang down gitu, Bun. Kalau seandainya ketimpa sesuatu, mereka gampang down gitu. Ya mungkin memang ini permasalahan dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi sih kayaknya, Bun. Mental gitu. Jadi mungkin kita akan ada pembahasan khusus ya, Bun. Harus punya daya juang yang kuat. Iya, betul. Supaya tidak disingkirkan orang, supaya tidak dilewati orang, harus punya daya juang yang kuat. Harus punya mentalitas pejuang. Ya. Saya dilahirkan untuk menjadi pejuang gitu. Jadi bukan pecundang. Betul. Yang tadi di awal Bunda sempat nyinggung bahwa kita ini leader, bukan followers gitu. Kita bukan pengikut, kita leader. Jadi teman-teman pelajar yang lagi denger, kalian itu leader, kalian itu pemimpin, bukan pengikut, apalagi ikut-ikutan. Stop ikut-ikutan gitu. Stop ikut-ikutan. Iya, bener. Jadi kalian harus tampil, berani tampil, dan memang ya setiap kita ini saling support, saling menanamkan hal-hal baik yang sesuai dengan firman Tuhan pastinya gitu. Makanya tadi Bunda agak singgung tentang bagaimana kita saling berjejaring ya bahasanya ya, bersinergi satu sama lain. Makanya tadi di awal sebelum Bunda masuk saya ngomong bahwa ya ini student movement ini jadi wadah untuk kalau seandainya rockers ada hal-hal yang bisa menginspirasi
boleh di posting, nanti kita saling posting gitu, biar semua bisa ngelihat, oh Rokris ini lagi ngerjain ini, Rokris ini lagi ngerjain ini. Jadi ada semangat yang tertular gitu, Bun. Kalau Rocky ada kegiatan kan bisa di add, di tag Student Movement Iya, 28 bisa begitu di gitu. tempat lain. Nah, makanya next kalau jadi teman-teman doain, kalau jadi kita nanti mau bahas juga tentang ya tadi tentang mental seorang murid, seorang ini doain aja kalau emang jadi. Nantiin aja nantiin. Ini masih banyak sebelum Bun pembahasan, tapi waktu juga nih yang memisahkan. sebelum Instagram ini diputuskan langsung oleh Instagram ya. Bunda boleh kasih sedikit apa ya kesimpulan kah atau apa yang Bunda bisa bagi buat kita malam hari? Saya cuma pengen sharing motivasi buat semua anak-anak pelajar Kristen di seluruh Indonesia. Ayo kita bangun sama-sama. Memang ada jurang pemisah antara kami orang tua dengan kalian. Tetapi setidaknya kami orang tua harus bisa menyesuaikan dengan zaman kalian, dan kamu pun yang di zamanmu, yang di generasi milenial, tolong bisa menyesuaikan dengan orang tua, memaklumi kami dengan keterbatasan dan kemauan kami, tetapi juga tunjukkan bahwa zamanmu itu akan kamu bangun dengan gaya yang benar. Yakinkan kami, ya, yakinkan kami, hai generasi muda Indonesia, bahwa kamu bisa membangun zamanmu itu dengan cara yang tepat, dengan cara yang Kristiani, dengan nilai Kristiani, dengan karakter Kristiani. Jadi yakinkan kami untuk itu. Jadi tanggung jawabnya sekarang betul-betul dengan generasi milenial. Mereka pasti, saya yakin mereka pasti bisa. Amin, amin. Teman-teman pasti bisa, teman-teman pasti bisa. Yakinlah teman-teman, memang Tuhan kasih teman-teman seorang pemimpin, bukan seorang pengikut. So, ayo teman-teman. Bukan hanya soal Rokris, tapi setiap teman-teman yang mungkin nggak terlibat dalam Rokris, tapi engkau adalah pelajar Kristen, ayo teman-teman, kita sama-sama, kita berjuang sama-sama. Kalian nggak sendiri, makanya disinilah kita saling support, kita saling doain, dan maju bareng-bareng menjadi satu tujuan serupa dengan Kristus. Amin. Oke, next nanti nantiin terus di IG-nya Student Movement. Kita juga ada Facebook juga, nama Facebooknya Pelajar Kristen. Nanti ini rekaman ini kami akan upload di YouTube channel kami di Student Movement 28. Teman-teman boleh like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya supaya banyak orang diberkati. Nanti rekaman ini kita akan upload di situ. Jadi teman-teman pantengin terus, akan ada acara kegiatan apa lagi selanjutnya, pantengin terus. Dan puji Tuhan memang salah satu pembina kami ya ini ada Bunda Yeti yang membina kami. Terima kasih. Dan teman-teman yang udah gabung, thank you banget. Tadi dari Bunda tadi bilang dari mana tuh? Kalimantan, mana lagi tuh? Makassar ya Bunda? Dari Kutai Barat, Pak Peter dari Bintang, dari Kutai Barat ada Bu Helen tadi, ada Bu Alfrida, Bu Milka, ada juga majelis jemaat kami tadi yang bergabung, Ibu Eli Rostin, jadi sekali yang bergabung. Terima kasih banyak. Anak-anakku sama itu kayaknya banyak yang bergabung. Terima kasih banyak. Thank you buat teman-teman 52 juga, thank you banget. Salam kenal juga. Grace dan teman-teman. Terima kasih banyak. Kita berdoa tutup ya Bun ya. Bunda boleh doa tutup ya Bun. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau memberkati kami. Kami serahkan generasi milenial dalam tangan Tuhan. Engkau lah yang bentuk mereka, bangun mereka menjadi generasi yang betul-betul memuliakan Tuhan. Dialah zaman mereka, mereka boleh majukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan jadikan mereka anak-anak yang berhasil, anak-anak yang takut akan Tuhan, dan mereka percaya akan apa yang Tuhan sudah tentukan bagi mereka. Terima kasih untuk malam ini, berkati semua anak-anakku, berkati semua Bapak Ibu Guru, majelis, dan siapapun kami yang bergabung. Biarlah kami semua menerima kekuatan dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, thank you teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Thank you semuanya. Tetap pantengin terus ya IG-nya Student Movement. Jangan lupa subscribe YouTube channelnya. Thank you. Bye-bye. God bless. Oke.